Istana tak ikut main. Johnny Allen mengatakan, Muldoko kami yang meminang. Pengangkatan Jenderal Purnawirawan Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa Deli Serdang dituding kubu AHY memiliki keterlibatan dengan istana. Menanggapi hal tersebut, kader senior Partai Demokrat Johnny Allen Marbun langsung membantah keras tudingan terhadap istana ikut main dalam pengangkatan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB dari Serdang, Sumatera. Karena kamilah yang datang meminang, kami melihat jenderal yang sangat potensial dan tidak memiliki kecacatan, kata politisi asal Medan ini dikutip dari Diktara. Ia menambahkan, inisiatif awal dilakukan pendekatan dengan mantan Panglima TNI tersebut oleh kader-kader internal partai, mengingat banyak kader yang tertarik dengan sosok dan figur Muldoko. Karenanya, Johnny Allen membantah tak ada campur tangan atau istana ikut bermain dalam pengangkatan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Para kader juga meyakini jika terpilihnya Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, KLB tersebut justru dinilai bisa memberikan harapan baru bagi perbaikan dan kejayaan Partai Demokrat. Telah dibuktikan, beberapa kader terkait sosok Ketua Umum Partai Demokrat yang baru ini memiliki gaya yang lebih menghargai orang lain dan menghargai bawahannya. Lebih karena kepribadiannya yang sangat simpatik menghargai orang dan menghargai bawahannya. Itu yang membuat kami, para kader, mau dirinya jadi ketua umum, sebutnya. Johnny berharap tak ada lagi pihak yang mengkait-kaitkan keterpilihan Muldoko dengan pihak istana. Sebab menurutnya tak ada alasan yang kuat untuk menyeret keterkaitan istana dengan keterpilihan Muldoko. Kudeta di mata pengamat. Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, turut angkat bicara mengenai isu kudeta Partai Demokrat. Isu kudeta sendiri belakangan dialamatkan pada orang dalam lingkaran istana. Tudingan diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam konferensi pers di Taman Politik DPP Demokrat, Senin 1 Februari 2021. AHY bilang, orang yang terlibat dalam gerakan kudeta Partai Demokrat itu terdiri dari kader yang saat ini masih aktif di partai, mantan kader, dan non-kader. Sedangkan seorang yang non-kader partai disebutnya sebagai pejabat tinggi pemerintahan, yaitu Presiden Joko Widodo. Burhanuddin lantas menyebut nama-nama yang beredar merupakan nama-nama lama yang sudah memposisikan diri sebagai oposisi di internal Demokrat. Dia lantas menduga ini kemungkinan bagian dari riak terakhir Kongres Partai Demokrat yang terlalu terburu-buru, sehingga tidak bisa menyelesaikan faksionalisasi di dalam. Bikin manuver baru, Menteri Risma bakal bagi-bagi kambing untuk desa terpencil. Manuver Menteri Risma untuk atasi dampak pandemi untuk daerah terpencil. Sejak menjabat sebagai Menteri Sosial atau Mensos, Tri Risma hari ini melakukan sejumlah manuver untuk menangani dampak pandemi COVID-19. Selain menggalakkan program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan bantuan BPJS, Risma melakukan manuver untuk menjangkau daerah tertinggal hingga minoritas di pelosok Indonesia.
Mewakili Mensos, baru-baru ini Risma menyatakan akan menyambangi suku anak dalam di Pulau Sumatera hingga Nusa Tenggara Timur. Saya mencoba menangani masyarakat yang terisolasi. Besok 10 Maret 2021 saya akan ke suku anak dalam. Minggu depan saya ke NTT, bantu di pelosok desa. Ujarnya dalam webinar evaluasi 1 tahun penanganan COVID-19 di Indonesia oleh BNPB pada 9 Maret 2021. Lebih lanjut, Risma mengatakan akan berupaya tak hanya memberikan bantuan, namun juga meningkatkan potensi ekonomi di daerah tersebut. Berupaya agar warga di situ bisa terhubung dengan pasarnya. Kalau mereka bisa dilatih gunakan teknologi, mereka akan bisa mengakses pasar. Tak cuma itu, Risma berencana akan membangun potensi peternakan hingga pertanian. Misalnya suku anak dalam yang akan kita datangi besok. Kita sudah siapkan kambing masing-masing kepala keluarga 2 pasang kambing, sehingga di tiap kelompok 45 dan 29 kakak bisa dijual, ujarnya. Untuk meningkatkan potensi pertanian, Risma juga membawa bibit pertanian dan alat bertani. Saya membawa bibit pisang dan ubi jalar dan peralatan pertanian. Semua itu untuk membantu perekonomian dan bukan hanya menerima bantuan, katanya. Demi mencapai hal itu, Risma mengatakan dirinya sudah bekerja sama dengan kementerian terkait. Dari NTT, Papua masuk di suku Asmat. Kami sudah komunikasi dengan tokoh di sana. Memindahkan akses lumbung beras yang tadinya di Pulau Jawa akan dipindah ke NTT ini harus lebih murah. Untuk akses internet gratis, Kominfo sudah menyanggupi ke NTT dan Papua. Insya Allah, pemerataan pembangunan akan terwujud, jelasnya.